Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama video belajar dengan Riang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas materi tentang kegiatan ekonomi dan para pelakunya. Setelah kita memahami kegiatan ekonomi, kemudian siapa saja pelakunya beserta peranannya, kita akan melanjutkan interaksi antar para pelaku ekonomi tersebut. Jadi kan teman-teman sudah belajar tentang para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, para pelaku ekonomi ketika melakukan kegiatan ekonominya masing-masing, mereka ini saling berinteraksi sebenarnya teman-teman. Dan interaksi antar pelaku ekonomi tersebut digambarkan dalam suatu diagram yang dinamakan dengan circular flow diagram. Diagram interaksi tersebut ada 3, yaitu ada kegiatan ekonomi sederhana atau 2 sektor, kemudian ada kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor, dan yang terakhir ada kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita awali membahas circular flow diagram yang 2 sektor dulu ya teman-teman. 2 sektor di sini maksudnya adalah 2 pelaku ekonomi. Seperti yang kita sudah pelajari bersama, pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Kalau yang 2 sektor ini melibatkan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi saja. Gimana ceritanya circular flow diagram ini? Jadi diawali dengan RTK sebagai pemilik faktor produksi, sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian RTK menyerahkan faktor produksi ke pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi berisi faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP. Jadi nanti semua yang ada di pasar input ini akan dikonsumsi oleh RTP. Kemudian, RTP akan mengkombinasikan keempat faktor input tersebut untuk bisa melakukan kegiatan produksi. Nah, karena RTP sudah mengkonsumsi atau sudah memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh RTK, maka RTP akan memberikan balas jasa kepada RTK. Balas jasanya berupa sewa, gaji atau upah, bunga, laba atau profit. Kemudian, faktor produksi atau faktor input tadi kan dikombinasikan oleh RTP untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, ketika sudah selesai melakukan kegiatan produksi, RTP akan menghasilkan output berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi nanti barang dan atau jasa itu diberikan ke pasar output yang kemudian barang dan jasa tersebut digunakan atau dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh RTK, rumah tangga konsumsi. Kemudian karena RTK sudah mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh RTK tadi, jadi RTK harus memberikan imbalan kepada RTP berupa uang. Jadi ketika kita beli barang atau kita pakai jasa kan kita harus bayar. Nah, ini adalah yang merah ini adalah arus uang menuju rumah tangga produksinya atau RTP-nya. Yang selanjutnya ada kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor. Kalau yang 2 sektor tadi hanya melibatkan RTK dan RTP saja ya teman-teman. Kalau yang 3 sektor ditambah dengan RTN atau rumah tangga negara. Sebenarnya konsepnya sama yang RTK dan RTP, interaksi mereka berdua ini, yang diawali dengan RTK yang menyediakan faktor produksi, kemudian diserahkan ke pasar input, yang kemudian
dikonsumsi oleh RTP. Ketika RTP mengkonsumsi menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh RTK, RTP berkewajiban memberikan balas jasa kepada RTK. Jadi arus yang merah ini adalah arus balas jasa berupa sewa upah, bunga, atau laba. Kemudian, ketika RTP sudah mengkombinasikan keempat faktor produksi yang diambilnya dari pasar input tadi, RTP akan bisa menghasilkan output berupa alat pemuas kebutuhan barang dan atau jasa. Sehingga barang dan atau jasa ditaruh di pasar output, kemudian dikonsumsi oleh RTK. Ketika RTK melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh RTP, RTK harus membayar barang dan atau jasa yang dikonsumsinya. Jadi, panah yang merah ini adalah arus uang pembelian atau pembayaran atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi oleh RTK. Kemudian, ketika hubungannya dengan RTN, RTK dan RTP sebagai masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai balas jasanya, pemerintah akan memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan fasilitas dan pelayanan publik. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi umum, kemudian penerangan jalan, akses jalan yang bagus, kemudian jalan tol, pelayanan di kantor-kantor pemerintah yang maksimal, dan seterusnya. Kemudian, peran dari RTN sendiri kan juga sebagai produsen ya teman-teman. Jadi ketika sebagai produsen, RTN juga membutuhkan faktor input, membutuhkan faktor produksi yang bisa diperolehnya dari pasar input. Ketika mengkonsumsi faktor produksi, RTN juga harus memberikan balas jasa kepada RTK sebagai penyedianya. Kemudian ketika RTN sebagai konsumen, RTN juga membutuhkan barang dan jasa yang diambilnya dari pasar output. Yang kemudian RTN juga harus wajib membayar barang dan atau jasa yang dikonsumsinya tadi. Jadi begitu untuk kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor. Untuk yang circular flow diagram 4 sektor yang terakhir ya teman-teman, ini melibatkan 4 pelaku ekonomi, melibatkan semua pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu ada RTK, ada RTP, RTN, dan RTLN. Konsepnya sama yang 2 dan 3 sektor ya teman-teman. Kalau yang keempat sektor ini, RTLN ini, sebenarnya konsepnya hampir sama, hanya saja ini hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Jadi kita bisa mengimpor atau mendatangkan faktor produksi dari masyarakat luar negeri. Kemudian kita juga bisa mengekspor faktor produksi yang kita miliki untuk bisa dikonsumsi oleh RTLN. Misalnya kita mendatangkan faktor produksi berupa bahan-bahan baku, kemudian bisa mendatangkan faktor produksi berupa mesin yang canggih untuk menunjang proses produksi di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengekspor faktor input yang kita miliki seperti sumber daya alam kita, kemudian tenaga ahli yang kita miliki, tenaga kerja, dan seterusnya. Kemudian kalau yang bagian ini, kalau yang atas ini tadi kan hubungannya dengan pasar input, kalau yang bawah ini hubungannya dengan pasar output. Jadi, kita bisa mengkonsumsi barang dan atau jasa hasil produksi yang dilakukan oleh RTLN. Jadi kita bisa mengimpor barang dan atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa melakukan ekspor barang dan atau jasa yang kemudian dikonsumsi oleh RTLN. Misalnya seperti batik yang kita ekspor ke luar negeri, kemudian kerajinan-kerajinan
dari masyarakat Indonesia yang diekspor karena diminati oleh RTLN. Jadi itu tadi ya teman-teman, circular flow diagram, 3 macam hubungan yang terjadi antar pelaku ekonomi. Jadi setelah teman-teman belajar memahami mengenai circular flow diagram, silakan teman-teman berikan penjelasan mengenai mengapa rumah tangga negara memberikan subsidi, fasilitas umum, dan pelayanan publik kepada RTK dan RTP. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa paham tentang materi kita kegiatan ekonomi, kemudian pelaku ekonomi beserta peranannya, dan juga yang terakhir ini tadi tentang diagram hubungan interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Sampai jumpa di video-video belajar dengan Riang yang selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa, terima kasih.